Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam Repetition of Kingdom Influence. Kita ada dalam pembahasan kita dari tema di bulan April, yaitu tentang the source of authority atau sumber dari segala otoritas, dari segala kuasa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, hari Senin kemarin kita sudah belajar bahwa Kristus adalah pemegang otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita, bahkan atas seluruh alam semesta. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18, Yesus berkata bahwa segala kuasa yang ada di sorga dan yang ada di bumi sudah diberikan kepadaku. Kita menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, kita menyembah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melihat, saudara, kita perlu membaca ayat yang ada di ayat yang ke-19 ya. Saya akan baca bagi setiap kita. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Yesus memberkati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu," ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, saudara, setelah ayat yang ke-18, Yesus menyatakan, memberikan informasi yang sangat penting bahwa segala kuasa yang ada di sorga, yang ada di bumi sudah diberikan kepadanya. Ayat yang ke-19, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Kita mengenal ayat 19 ini sebagai amanat agung, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita melihat kedua ayat ini, sebenarnya Yesus sebelum memberikan perintah, waktu dia mendeklarasikan bahwa dirinya sudah diberikan kuasa, Yesus mau dalam melaksanakan perintahnya, yaitu ayat 19, kita mengandalkan kuasa yang sudah diberikan kepadanya. Yesus mau supaya dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkannya kepada kita, kita tidak mengandalkan kemampuan sendiri, kita tidak mengandalkan kehebatan kita, namun kita mengandalkan Allah yang beserta dengan kita, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita bersandar pada kuasanya. Makanya dia sebelum memberikan perintah, dia memberitahu kepada mereka bahwa, "Hei, aku adalah Tuhan dan segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Sekarang karena kuasa itu ada padaku, aku mengutus kamu untuk melakukan perintah agung, amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa muridku dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Saudara, bersandar pada anugerah Allah, bersandar pada kekuatan Allah, itu juga merupakan perintah bagi kita. Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, dalam segala hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan setiap hari. Karena orang yang mengandalkan manusia akan mengalami kekecewaan. Hari Minggu kemarin dalam ibadah raya kita belajar bahwa ada seorang raja dalam Perjanjian Lama yang sangat powerful, sangat terkenal, bahkan sampai hari ini di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Israel, yang mereka sangat menghormati seorang raja yang bernama Daud. Namun Daud yang sangat dikagumi ini juga pada akhirnya jatuh. Daud mengalami satu hal yang sangat buruk dalam perjalanan karirnya sebagai seorang raja dan sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan. Nah, ketika kita mengandalkan manusia, bahkan mungkin kita merasa bahwa, wah, saya ini sudah cukup baik, saya ini sudah cukup setia, saya ini sudah cukup rajin beribadah, sudah cukup banyak memberi, dan kita mengandalkan kemampuan-kemampuan kita itu. Kita pikir dengan semua yang kita lakukan, kita hasilkan, yang kita kerjakan bagi Tuhan, itu semua dapat menopang kehidupan kita. Tidak, saudara. Kita hanya bersandar pada anugerah Allah. Saya ingin membagikan ini bagi kita, saudara. Seringkali kita ini terjebak dalam satu spirit agamawi, kalau buat saya ya. Jadi saat kita rajin berdoa, rajin beribadah, bahkan kita berpuasa, kita merasa bahwa kita lebih sakti dari yang sebelumnya. Kita rasa kita lebih hebat, mungkin ada sesuatu yang sepertinya ada nilai yang tertambah, ada kuasa, ada power yang tertambah dalam hidup kita. Dan sehingga kita merasa bahwa dengan kita berpuasa, karena kita sudah puasa, karena kita sudah rajin ibadah, karena kita sudah rajin melakukan hal-hal yang bersifat agamawi itu, maka kita ini sudah sangat kuat,
sangat hebat, kita mampu menghadapi kehidupan kita. Nah, sebenarnya ketika kita berpikir seperti itu, kita tidak sedang mengandalkan Tuhan. Yang kita andalkan adalah semua aktivitas-aktivitas yang tadi saya sebutkan yang kita lakukan. Yang kita andalkan adalah puasa kita, yang kita andalkan adalah doa kita, yang kita andalkan adalah semua aktivitas yang kita anggap itu aktivitas rohani. Apakah salah berpuasa? Tidak, saudara. Apakah salah berdoa? Harus kita berdoa. Apakah salah merenungkan firman? Harus merenungkan firman. Apakah salah beribadah? Harus beribadah. Namun semua ini adalah cara kita menyatakan iman kita. Bukan sesuatu yang bisa kita jadikan sandaran kehidupan kita. Bersandarlah kepada Allah. Karena ada banyak waktu dalam hidup kita ini tidak rajin berdoa, tidak rajin baca Alkitab, kita tidak rajin ibadah, namun Tuhan tetap menyatakan kebesarannya, kebesaran kasih-Nya, dan menolong kita. Kalau kita bersandar pada ibadah kita ini seringkali ibadah bukan karena rindu Tuhan, tapi karena ingin ketemu, hang out dengan yang lain. Kalau kita menjadikan pelayanan sebagai sandaran hidup kita, wah, saya udah melayani Tuhan, saya pasti kuat karena saya seorang pelayan Tuhan. Seringkali kita ini melayani kan bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk menyenangkan keinginan kita sendiri. Andalkan Tuhan, andalkan segala kuasa yang ada di dalam Dia. Nah, tentu ciri khas dari orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti berdoa, dia pasti membaca firman Tuhan, dia pasti beribadah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu berkuasa. Untuk mengekspresikan imannya, dia melakukan semua kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan. Namun kegiatan-kegiatan itu bukan menjadi sandaran hidupnya. Sandaran hidupnya hanya kepada Tuhan. Saudara, renungkan apa yang Alkitab berikan buat kita. Ini bukan pendapat saya, ini apa yang Alkitab sampaikan. Akan ada masanya kita mau beribadah, tapi kita nggak bisa ibadah. Kalau ibadah menjadi sandaran hidup kita, maka di saat-saat seperti itu, mungkin kita akan gampang sekali untuk terjatuh. Akan ada masa di mana kita mau berkumpul bersama-sama, namun kita nggak bisa lagi. Karena penganiayaan yang begitu hebat terjadi. Hari ini, kalau kita mau beribadah, beribadahlah dengan sungguh hati. Karena kita menyadari bahwa Tuhan adalah sandaran kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai sandaran kehidupan. Bersandarlah pada anugerahnya. Bersandarlah pada kemahakuasaannya. Kalimat yang sangat saya hidupi dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan saya, yaitu bahwa kedaulatan Tuhan adalah bantal yang paling empuk untuk seluruh kehidupan kita. Maksudnya ketika kita sudah melakukan segala hal, kita lelah, kita sudah berusaha dan tidak terjadi apa-apa, maka bersandarlah pada anugerah Allah. Bersandarlah pada kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan bekerja di balik segala sesuatu, bahwa Tuhan mengintervensi segala sesuatu, bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, dan bahwa Tuhan melihat segala sesuatu. Kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan. Kita dipanggil untuk bersandar kepada segala kuasa yang ada di dalam Kristus. Biarlah perenungan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.